Oke, The Uchiha and the Heavenly Stardust. Ya, ini adalah lanjutan video tentang nasib penyakit Nana Daime kemarin nih. Cerita bagaimana kisah Sasuke itu dimulai dengan sangat epic. Kenapa? Ya, ini berhubungan dengan Rikudo Sennin dan tentunya peninggalan misteri obat sang Otsutsuki cabang itu. Adegan pembukaan perlihatkan Naruto yang memegangi dadanya itu. Dia mencoba merangnya untuk menahan Sasuke mengunjungi Redaku. Itu desa yang sangat asing buat kita. Nah, karena di sana ini juga akan menemukan peradaban masa lalu, seperti halnya T-Rex atau Minosaurus itu. Dan perjalanan pembuka Sasuke itu dimulai dengan sangat epik pula. Di suatu hari di sebuah negara bagian yang misterius bernama Redaku itu, di sanalah tempat di mana Rikudo Sennin sembuh dari penyakitnya. Nah, kita mulai breakdown Sasuke story lebih dalam. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai chapter pertama nih, Sasuke Story peninggalan Rikudo Sennin. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediative yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengan itu dimulai ketika Sasuke itu tiba di sebuah desa mirip dengan peradaban kuno itu. Desa atau negara bagian kecil daerah itu sangatlah terisolasi. Nah, pada menunjukkan seseorang terkejut nih mendengar kata Rikudo Sennin. Saking misteriusnya kata Rikudo Sennin itu, banyak di daerah mereka itu tak tahu apa itu Rikudo Sennin. Mereka bahkan bertanya polos, apakah Sennin itu sungguh pernah ke daerah ini? Karena kau tahu Redaku itu sudah terisolasi selama berabad-abad dan terpisah dari dunia luar. Ini akan sangat sulit membayangkan ada orang asing melewati perbatasan di masa lalu. Nah, lalu gadis itulah yang kami maksud terkejut dan mengatakan kata lirih ini. Oh, Rikudo Sennin. Nah, ternyata nih Sasuke ini mendengarkan dia berbisik. Di satu momen dia mencoba mengelabuinya dan tiba-tiba Sasuke muncul di belakangnya. Lalu dia berkata, kenapa kau mengikutiku? Aku cuma dengar kau bertanya soal Rikudo Sennin. Aku penasaran dengan hal itu, meski aku sendiri juga tak tahu banyak. Nah, tapi ibuku punya toko barang antik dan aku pernah dengar dia juga menyebutkan soal Rikudo Sennin juga. Ya, wanita misterius itu bernama Layla. Nah, pengen juga memperlihatkan sebelum dia ingin memperlihatkan nih, ibunya itu ternyata sudah berada di sekitar mereka karena mengejar pencuri yang mengambil barang di tokonya. Tapi di sini akhirnya Sasuke ikut terlibat dan dengan sekali serangan Rinnegan itu untuk berpindah, Sasuke itu berhasil menangkap mereka semuanya. Bahkan salah satu di antara pencuri itu terkejut nih seorang berpindah dengan gentong itu dan tiba-tiba terjebak ke dalam ilusi yang sangat menakutkan. Ya, Sasuke langsung menggunakan Sharingan-nya. Satu di antara penjahat itu nih sudah trauma dengan apa yang dilakukan oleh Sasuke sendiri, bahkan dia bertanya apa yang barusan dia lakukan. Pada akhirnya mereka semuanya itu mengatakan jika kita pasti dibawa ke sebuah tatar. Nah, setelah mengetahui apa itu tatar sendiri, ternyata penjahat itu langsung memperlihatkan ibu Layla itu yang mengatakan dengan serius seperti ini. Kau ini seorang shinobi kan? Aku memang belum pernah melihat langsung, tapi yang kau lakukan itu tadi bukankah ninjutsu? Ya, orang itu yang tahu Sasuke menggunakan teknik ninjutsu nih. Dan ini memang wajar karena mereka sendiri itu juga begitu terisolasi dan tertutup dari dunia luar. Keluarga itu hanya ada Layla dan juga ibunya tadi bernama Kail. Nah, di sini Sasuke itu langsung mencoba mengatakan apa tujuannya sampai menemuinya. Tetapi sebelum itu terjadi, Kail itu langsung mengatakan dengan cukup vulgar seperti ini. Nah, Sasuke, apakah kau siap untuk membahagiakan putriku? Yang mereka pada akhirnya tahu nih jika Sasuke itu misi sebenarnya adalah bukan untuk itu. Dan lagian Sasuke itu mengatakan dia sudah punya istri dan seorang putri, Sakura dan juga putrinya Sarada. Nah, di sini inti masalahnya itu dimulai nih. Dalam sekejap panel itu berganti lagi dan memperlihatkan Naruto dan Shikamaru ini, dimana Naruto itu tiba-tiba kesakitan lagi nih dan memegangi dadanya itu. Shikamaru sendiri itu sudah berkali-kali menyaksikan momen seperti ini. Jadi dia tuh sudah tahu nih jika Nana Daime mengalami kejang lagi. Shikamaru bahkan mengatakan seperti ini, belakangan ini jadi lebih sering ya, kita butuh semua info yang bisa kita dapatkan secepatnya. Tetapi sepertinya Kakashi Sensei dan juga Sasuke akan menemukan yang kita cari dari Redaku. Nah, di sini sepertinya bukan hanya Sasuke dan Sakura saja nih yang bergerak, tetapi juga Kakashi Sensei. Di panel ini akhirnya kita diperlihatkan momen Sasuke itu mengatakan sesuatu jika temannya sedang sakit parah.
Tetapi dia juga baru diberitahu nih jika Rikudo Senin dahulunya pernah mengalami penyakit yang serupa. Namun mereka itu menemukan semacam obat pada saat dia berada di Redaku. Dan sekarang aku butuh detail sekecil apapun, itu akan membantu. Apakah ada yang tahu soal Rikudo Senin? Nah, lalu sang wanita itu langsung mencarikan Sasuke sebuah buku nih yang tak semua orang Redaku mengetahuinya, dan itu adalah Yore. Tetapi naasnya nih, dia sendiri juga terkejut dan mengatakan seperti ini. Aneh ya, aku bersumpah harusnya ada bagian soal Rikudo Senin yang tinggal dalam observatorium Tatar. Nah, lalu lihat ekspresi Sasuke itu nih, sangat terkejut karena ketika ia menganggap para pencuri tadi, mereka juga mengatakan kata Tatar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Sasuke itu langsung menuju ke tempat tersebut. Nah, pas berat lagi nih, ternyata hanya dalam beberapa panel sendiri Sasuke itu sudah menyamar di tempat tersebut, dan itu mengajukan pria yang tadi dia hajar. Kini giliran temannya nih yang akan membuat masalah pula. Mereka mencoba memberikan salam sapa kepada Sasuke, si orang baru tersebut, namun lihatlah apa yang segera terjadi. Lemparan dan serangan mereka ke Sasuke semuanya berhasil dihindari, bahkan mengenai para tahanan lainnya. Kerusuhan terjadi di sana nih, bahkan tidak hanya satu orang saja nih, Sasuke diserang lebih dari 3 orang. Mereka semuanya itu kebanyakan yang dendam karena kemarin Sasuke memperlakukannya seenaknya ketika bertemu. Tetapi hanya satu orang yang terkena saringan kemarin yang hanya berdiam diri menyaksikan sambil takjub deh dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Nah, yang menarik di sini ternyata ada seseorang yang mengamati mereka dari atas. Nah, sepertinya dialah orang yang penting di tempat itu. Karena ketika pria itu bergerak menuju Sasuke, diperlihatkan orang-orang di sana itu menjadi keringat dingin karenanya nih, dan dia adalah Direktur Zansul. Lalu dia mengatakan seperti ini. Berdasarkan yang kuamati, dia tak pernah menyerang duluan, tak sekalipun. Tiap tindakannya itu adalah pembelaan diri melawan pelaku sebenarnya yang sekarang sedang terkapar di lantai ini. Dan terlebih lagi, dia adalah salah satu wajah yang paling baru di tempat ini kan? Menurutku dia masih belum menikmati observatorium ini sepenuhnya. Jadi kurasa kita bisa hiraukan kejadian yang barusan, oke? Lalu setelah orang pergi lagi, Direktur Zansul tadi itu mengertakkan diri kepada Sasuke. Jangan anggap ini artinya kau bisa bebas melakukan apapun. Nah, setelah momen itu nih, ada seorang pria yang tadi sempat diajar Sasuke itu dan terkena saringan, lalu mendekatinya dan mengatakan seperti ini. Hei, bro, mau bekerja sama denganku nggak? Lalu Sasuke mengatakan, ayah, aku kenal dirimu. Ya jelas dia tahu nih, karena kemarin dia juga mengajar si pria itu dan juga terkena saringannya. Pria itu masih mengajar Sasuke untuk kabur ternyata, karena dia tahu bahwa Sasuke seorang shinobi. Bahkan dia yang sedikit kesongkongannya itu nih menunjukkan sedikit kelebihannya, bahwa dia sendiri juga bisa memakai sedikit cakra. Ia masih menjelaskan bahwa tempat itu dikelilingi dengan tembok, tetapi itu akan sangat mudah dipanjat untuk seorang shinobi seperti kita yang punya background shinobi sedikit. Kau dan aku bisa melakukannya. Dan kau tahu sebentar lagi akan ada ganti shift malam. Jadi saat itu kita akan bisa. Tidak. Bocah itu kaget nih. Sasuke itu lalu memotong pembicaraannya dan masih melanjutkan. Maaf, tetapi ada sesuatu yang harus kulakukan di tempat ini. Nah, yang jelas di chapter ini Sasuke itu langsung menolaknya karena di tempat itulah dia sedang mencari informasi yang mengarah ke Rikudo Senin untuk mencari obat sahabatnya Nanadaime sendiri. Pria tadi sebenarnya itu masih sempat berceloteh panjang nih, bahkan dia mengatakan lagi seperti ini. Oke, terserah dah, tapi aku akan beritahu rahasia kecil. Di luar berkabut bukan? Kau tahu itu apa artinya? Itu adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menyelinap dan melewati Meno. Lalu aku akan keluar dari tempat terkutuk ini. Nah, keesokan paginya nih, wajah Sasuke itu kagetnya bukan main karena pria tadi itu sudah tewas, dan tahu siapa yang melakukannya? Ya, si Meno itu tadi. Nah, yang menarik Meno di sini itu kemungkinannya adalah sejenis T-Rex atau lebih mendekati Menotaurus lah, hewan purbakala yang masih sekeluarga dengan dinosaurus sepertinya. Seseorang dari mereka bahkan mengatakan seperti ini. Ada alasan kenapa mereka membiarkan tiap pintu di tempat ini tidak terkunci sama sekali, karena kau pun tak akan bisa kabur dari Meno. Dan bahkan aku sendiri tak tahu gimana Direktur Zansul bisa menjinakkan makhluk ini. Lalu panel memperlihatkan Sasuke yang sangat penasaran itu mengatakan, aku datang ke tempat ini untuk mencari informasi soal Rikudo Senin. Tetapi sekarang kelihatannya observatorium itu menyembunyikan rahasia yang lebih gelap lagi. Ya, itulah perjalanan awal Sasuke nih dalam pencarian ke desa Redaku sendiri. That's really interesting. Nah, novel Sasuke Retsuden ini akan menjadi penyegaran sendiri nih buat kisah Boruto, karena aktor utamanya itu membawa kisah seorang Uchiha dan petualangannya sendiri itu, The Uchiha and the Heavenly Stardust. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai chapter pertama Sasuke Story peninggalan Rikudo Senin ke sebuah desa Redaku.
Next akan kita bahas ke chapter-chapter berikutnya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and will be come back.